Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Kak Lewi, dan Kak Lewi juga ditemani oleh kedua rekan kakak yang bernama Kak Martin sama Kak Siska. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu ini, kakak mau ingetin bahwa untuk tetap taati protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, sama berjaga jarak. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, dengar dia panggil nama saya. Jawab ya. Jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sebentar adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya minta adik-adik untuk persiapkan hati dan pikirannya untuk masuk lebih dalam lagi. Mari kita naikkan pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hatimu
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh pemberita firman-Mu bisa kami dengarkan dengan baik, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Jumpa lagi kita adik-adik semuanya. Senang sekali hari ini Pak Elfren ketemu lagi dengan anak-anak sekolah minggu atau komisi anak di GKMI Bandung. Setelah sekian lama kelihatannya tidak ketemu ya. Ya, kita hari ini juga ketemunya bukan hanya sekedar ketemu, tapi kita juga ketemu mau belajar firman Tuhan. Ayo adik-adik semua yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, perenungannya, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh bersyukur untuk hari ini Engkau izinkan kami dapat berjumpa kembali di Komisi Anak, di pelajaran Komisi Anak di GKMI Bandung pada saat ini. Kami juga mau Tuhan kembali mendengarkan perenungan firman-Mu. Biarlah Engkau sungguh berkenan memberkati kami, memberi kami kemampuan untuk menangkap pesan-pesan-Mu melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, adik-adik sekalian, anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan kita pada minggu ini diambil dari Perjanjian Lama, ya. Dari Alkitab kita, dari Perjanjian Lama, yaitu dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Ayo dibuka Alkitabnya semuanya yang di rumah. Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Kita melihat, memperhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Dari mana tadi firman Tuhannya? Betul, dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Ya, Pak El bacakan ya untuk adik-adik sekalian. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon. Dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Ya, sampai di situ firman Tuhan yang akan kita renungkan. Berbahagialah kita setiap orang yang mau setia membaca firman Tuhan, merenung-renungkannya dan juga mau berusaha untuk melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Nanti sore ya, hari Minggu ini tanggal 20 ini, adik-adik pasti yang seneng dengan namanya motor, balap motor, pasti tahu nanti sore ya, atau mungkin ya dari siang-siang sampai dengan sore, apa yang akan terjadi di Indonesia. Ya, hari ini akan ada balap MotoGP ya. Marc Marquez itu akan ada, ya juara-juara dunia itu juga akan ada di Lombok di sirkuit apa? Mandalika. Betul sekali, Pak Elfren sebenarnya pengen sekali ke sana ya nonton, karena ya ini baru kali kedua ada terjadi di Indonesia setelah sekian lama. Ya dulu masih di Sentul, sekarang di sirkuit di arena yang baru. Ya,
Nah, arenanya baru ya, jalannya juga mulus itu karena baru diaspal. Gedung-gedungnya juga disiapkan baru, pokoknya grace, anyar gitu ya. Nah, mulus sekali. Jadi kalau untuk dengan kecepatan yang sangat tinggi pasti enak gitu ya. Untuk ngebut itu pasti enak gitu ya. Wah, nggak ada lubang-lubangnya. Kayak kita misalnya kadang-kadang mau masuk ke gereja itu masih banyak lubang-lubangnya gitu ya. Dulu Pak Elfriend tuh sering bilang, ya kalau tandanya kalau pulang malam ya kalau sudah goyang-goyang, oh ini berarti sudah mau sampai nih ke gereja gitu ya. Karena banyak gelombangnya ya. Nah, tapi adik-adik kadang-kadang hidup kita ini juga ya kalau dalam sirkuit yang bagus atau mungkin kayak jalan tol yang mulus, seringkali kita membuat kita menjadi terlena ya. Tidak lagi menjadi pribadi yang waspada. Jadi ya karena tidak ada tantangan, tidak ada yang perlu diperhatikan, jalannya mulus, bisa dengan kecepatan yang tinggi. Ya kita lalu tidak lagi menjadi seseorang yang waspada dalam kehidupan ini. Gak lagi mungkin mengerti juga. Ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Pokoknya gas terus gitu. Nah kadang-kadang itu bisa membuat hidup ini juga menjadi bahaya. Nah kalau kita baca tadi, hal yang sedemikian rupa juga sedang terjadi itu dalam teks bacaan kita ya. Dikatakan tadi di ayat yang pertama, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Jadi ada orang-orang yang sepertinya dalam tanda petik ya dibiarkan Tuhan untuk tinggal di sekitar Israel ya. Orang-orang asing, bukan orang Israel, tapi ada orang-orang asing yang ada di sekitar mereka dengan tujuan apa? Supaya sesungguhnya ketika mereka tahu akan hal ini, mereka menjadi orang yang tetap waspada dalam kehidupannya. Waspada di dalam imannya. Ya, tadi di ayat yang kedua coba lihat itu. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi supaya mereka tidak merasa, ini sudah nyaman gitu ya. Ada di kampung halamannya, semuanya beres gitu. Lalu tidak menjadi waspada. Nah adik-adik sekalian, bukankah begitu kalau kita juga bicara tentang iman? Iman itu teruji dalam situasi yang seperti apa? Iman itu kadangkala bisa teruji, itu sangat teruji kualitasnya sesungguhnya ketika kita menghadapi banyak persoalan, ya, banyak pergumulan, banyak juga mungkin lika-liku kehidupan ini. Ya, sebaliknya kalau adik-adik semuanya juga mulus-mulus aja, seringkali kita lalu tidak menjadi melihat lagi akan ada kuasa Tuhan. Nah, begitu juga dengan orang-orang Israel ini. Ya, mereka di sana tapi mereka tidak waspada, akhirnya mereka hidupnya tidak berkualitas. Bahkan apa? Kasihnya kepada Allah pun menjadi kasih yang tidak sungguh-sungguh, tidak teruji dalam kehidupan ini. Ya, dalam kehidupan mereka pada saat itu. Karena semuanya ya sepertinya gampang-gampang, mereka tidak waspada. Padahal sengaja tadi Tuhan letakkan itu ada suku-suku bangsa yang lain. Ya, yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Allah. Nah, harusnya mereka tetap menjadi umat yang tetap waspada. Nah, tidak terikat atau tidak terikut dengan dari kepercayaan orang-orang yang ada di sekitar mereka itu. Tapi apa yang kita lihat tadi di sana? Ya, akhirnya mereka justru di ayat yang ke-6 dikatakan mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak laki-laki orang-orang itu, serta coba itu perhatikan ayat yang ke-6, beribadah kepada Allah orang-orang itu. Iman mereka tidak teruji, bahkan juga kasih mereka tidak teruji. Mereka tidak siap menjadi orang yang betul-betul memegang kehidupan kepercayaannya. Nah, dengan demikian ya kita bisa belajar hari ini ya tentang iman, tentang kasih yang boleh menunjukkan itu teruji, sesungguhnya juga bisa datang ya kalau kita menghadapi dalam tanda petik kesulitan-kesulitan.
Jadi adik-adik semuanya juga jangan pengen hidupnya itu mulus-mulus aja, gampang-gampang. Ya, kalau mungkin menghadapi persoalan, nggak usah jadi kecil hati. Ya, tapi justru itu bisa dihayati, justru di situ sebagai panggilan untuk menjadi anak-anak yang tetap waspada. Bahkan juga dalam kesulitan itu membuat kita menjadi seseorang yang teruji. Ya, kalau mungkin kita karena iman kita ya syukur-syukur nanti kita sudah bisa kembali lagi ke sekolah ya. Nah, karena iman kita, karena kita menjadi anak yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus, tapi dengan itu kita dijauhi oleh teman-teman kita. Karena kita beriman kepada Tuhan, lalu kita tidak mau di sekolah itu mencontek. Ya, karena kita beriman kepada Tuhan, ya kita tidak mau berbohong. Padahal banyak orang yang berbohong. Karena kita beriman kepada Tuhan, kita nggak mau ya. Kalau diberi perintah disuruh sama mamanya, kita ogah-ogahan. Tapi kita menjadi anak-anak yang setia. Karena kita beriman kepada Tuhan, ya kita jadi anak-anak yang kalau disuruh belanja kembaliannya nggak dikembaliin. Bilangnya sudah habis. Kita menjadi anak yang tidak jujur. Tapi sebaliknya, karena kita beriman, karena kita percaya sama Tuhan, walaupun orang-orang lain melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita lihat mereka-mereka ini yang gak setia itu, hidupnya kok enak-enak, ya, hidupnya kok beres-beres, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mau mengikut mereka, ya. Tapi kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Iman kita menjadi iman yang teruji. Iman kita menjadi iman yang berkualitas. Tidak diganggu dengan apa-apa yang ada. Tapi kita tetap terus melaju sampai ke garis finish. Ya, nah kembali lagi nanti sore itu ada balap motor. Ya, jalanannya mulus. Tapi jalanannya mulus itu juga ada gangguannya itu. Siapa yang mau juara harus siap menghadapi gangguan-gangguan ya dari saingan-saingan yang di kiri kanannya. Kalau dia terpengaruh dengan yang di kiri kanannya, pasti dia jatuh, dia gagal. Tapi kalau dia tetap konsentrasi, tetap fokus, ya jalan memang mulus, tapi di kiri kanan ada saingan, ada cobaan, ada godaan, ada orang-orang yang pengen menjatuhkan dia, tapi dia tetap berusaha untuk menghadapi semua itu dengan serius, dengan konsentrasi. Maka dia menjadi pembalap yang teruji. Dan dalam keujiannya itu dia bisa menjadi juara. Nah karena itu mari adik-adik sekalian ya. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya sama Tuhan Yesus ya. Jadi juga adik-adik juga harus menjadi anak-anak yang menunjukkan kepercayaannya itu sebagai kepercayaan yang betul-betul teruji. Dalam apapun tadi, di sekolah teruji ya kesetiaannya, kebenarannya dan lain-lainnya lagi. Di rumah juga teruji, di mana-mana pun juga teruji kualitasnya. Kalau itu dilakukan, Pak El yakin ya, nanti masa depan adik-adik sekalian juga menjadi masa depan yang penuh dengan kegemilangan, penuh dengan sukacita dalam hidup ini, ya. Karena itu ayo kita bersama-sama belajar seperti itu. Jangan salahkan ada yang ganggu-ganggu kita yang ada di sekitar kita. Ya, tapi kita harus tetap memegang iman kita. Memegang kasih kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang terpercaya dan juga teruji dalam kehidupan ini. Amin. Ya, sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalannya dari mana Pak El? Dari Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat. Amsal itu dari mana yo? Perjanjian apa? Betul, perjanjian lama. Amsal pasal 4 ayatnya gak usah semua. Tapi satu ayat saja. Yaitu ayat yang ke-27. Betul, 27. Amsal 4 ayat yang ke-27 itu menjadi ayat hafalannya. Bunyinya demikian. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Apa tadi ayat hafalannya? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri.
jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya, itu ya ayat hafalannya ya, Amsal 4 ayat 27 yang juga sama tadi sepertinya dengan firman Tuhan itu. Supaya tetap berarti apa? Fokus kepada panggilan kita, kepada iman kita, kepada kasih kita kepada Tuhan. Sekalipun ada yang menggoda kita, ada yang buat kita jengkel dan segala macam. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yuk adik-adik sekalian, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh belajar firman-Mu melalui perjumpaan secara online ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang juga sudah boleh kami renung-renungkan tadi menjadi bekal tuntunan dalam hidup kami. Agar kami juga dalam seluruh kehidupan kami tetap berfokus kepada Engkau. Dan juga melalui ayat hafalan yang tadi juga telah kami dengarkan dan juga mau kami ingat dan bahkan kami mau lakukan. Itu juga boleh membuat kami tetap berfokus terus kepada Engkau Tuhan. Berkati kiranya terus anak-anak kami ini Tuhan dalam segala kehidupan mereka. Juga dalam studi mereka, tentunya juga mereka rindu akan ada pemulihan dalam situasi pandemi ini. Biarlah Tuhan berkenan mewujudkannya itu sehingga dengan demikian juga mereka boleh kembali bersekolah ke sekolahnya. Dan bahkan juga boleh kembali juga nanti mengikuti kebaktian komisi anak di gereja ya Tuhan. Kami berdoa untuk hal itu. Biarlah situasi-situasi yang ada ini semakin dan semakin membaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik sekalian, begitu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.